Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imamu Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadlana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in akhadhu min qiyasis syahadati fahuwa qiyasun batilun. Jikalau mereka mengambil dari kias kesaksian, maka itu adalah kias batil. Artinya kalau mau mengiaskan riwayat kepada syahadah itu tak benar ya. Ada yang mengatakan bahwa riwayat perawinya sekurang-kurangnya 2 dikiaskan kepada kesaksian. Kesaksian sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Kias itu tak benar ya. Mengiaskan riwayat, mengiaskan rawi ya kepada syahid tak benar. Idh urifa min fi'lihim al-farqu. Karena telah diketahui dari perilakunya para sahabat, diketahui al-farqu apa perbedaan. Beda antara riwayat, periwayatan dan kesaksian. Balla yuqasu alaihi, bahkan tidak dapat dikiasi apa syahadah. Artinya riwayat tidak bisa dikiaskan kepada syahadah. Fi syartil hurriyati wadzukurati, di dalam syarat harus merdeka dan harus laki-laki. Saksi itu kan harus merdeka, saksi harus laki-laki. Tapi rawi kan tidak. Budak jadi rawi tak masalah ya kan. Perempuan jadi rawi tak masalah. Tapi kalau saksi kan harus merdeka, harus laki-laki. Makanya tidak bisa kias. Wasturita fi akhbari zina arba'atun, disyaratkan di dalam berita-berita zina siapa 4 orang saksi. Wa fi ma yata'allaqu bi ru'yatil hilali, dan di dalam hal yang berkaitan dengan ru'yatul hilal, wa syahadatil qabilati, dan kesaksian bidan, disyaratkan wahidun, siapa 1 orang. Untuk saksi zina harus 4. Sedangkan untuk ru'yatul hilal dan kesaksiannya bidan itu cukup 1. Kesaksian bidan apa? Seorang bidan bersaksi bahwa saya sudah membidani seorang perempuan sehingga melahirkan anak itu. Cukup 1 orang. Ada yang harus 4 orang, ada yang cukup 1 orang dalam kesaksian. Itu artinya tidak mungkin riwayat dikiaskan kepada syahadah. Wal masiru ila dzalika, adapun berpedoman kepada hal itu, kharqun lil ijma'i, itu merusak ijma'. Wala farqa in wajabal qiyasu, dan tidak akan ada perbedaan kalau memang wajib apa kias. Intinya rawi itu 1 orang bisa diterima ya. Asyaratus tsani, adapun syarat yang kedua. Syarat yang pertama tentang ta'addudur rawi. Syarat yang kedua, wa huwa al-awwalu tahqiqan. Adapun syarat yang kedua itu pada hakikatnya adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua hakikatnya adalah syarat pertama. Kok gitu? Fa innal adada laisa indana minas syuruti. Karena bilangan menurut kita bukan termasuk syarat. Nomor 1 itu kan bicara tentang bilangan kan. Kalau bilangan itu bukan syarat, berarti syarat yang kedua ini sesungguhnya syarat yang pertama. Apa syarat pertama? Wa huwa, adapun syarat tsani at-taklifu, adalah taklif. Rawi harus mukallaf ya. Rawi harus mukallaf. Oleh karena itu fala tuqbalu riwayatus sabiyyi, tidak dapat diterima riwayatnya anak kecil. Kenapa? Sebab li'annahu la yakhafullaha ta'ala,
Karena anak kecil itu tidak takut kepada Allah Ta'ala. Anak kecil belum punya rasa takut kepada Allah, namanya anak kecil. Fala wazi'alahu, maka tidak ada kendali lahu bagi sobi, tidak ada kendali minal kadzibi, daripada berbohong. Tidak ada hal yang mengendalikan anak kecil untuk berbohong. Oleh karena itu, fala tahsulu as-siqatu biqaulihi, maka tak terwujud apa kepercayaan dengan perkataannya sobi. Wa qad ittaba'u fi qabuli syahadati sukunan nafsi. Mereka para ulama mengikuti di dalam diterimanya kesaksian, mengikuti sukunan nafsi, akan tenangnya jiwa. Dalam hal diterimanya kesaksian, para ulama itu mengikuti ketenangan jiwa, wa husulul dhanni, dan terwujudnya dugaan. Ya. Kalau saksinya seperti itu, rawinya seperti itu, hakimnya tak tenang untuk menerima. Ya. Wal fasiku awsaku minas sobi. Orang fasik itu lebih dipercaya daripada anak kecil. Memang sama-sama tak bisa dipercaya. Tapi kalau dibanding-banding, orang fasik tapi sudah dewasa bisa lebih dipercaya daripada anak kecil. Fa innahu khafallaha ta'ala, karena sesungguhnya orang fasik masih punya takut kepada Allah Ta'ala. Walahu wazi'un, dan ialah bagi orang fasik wazi'un, adapun kendali min dinihi, dari agamanya, wa aklihi, dan akalnya. Was-sabiyyu la yakhafu Allah Ta'ala aslan. Adapun anak kecil itu tidak takut sama sekali kepada Allah Ta'ala. Fahuwa mardudun bitariqil aula, maka anak kecil adalah ditolak dengan cara terlebih-lebih. Artinya kalau orang fasik itu riwayatnya ditolak, apalagi anak kecil. Wattamassuku bihadza aula minat tamassuki biraddi ikrarihi. Adapun berpegang dengan ini adalah lebih utama daripada berpegang dengan ditolaknya pengakuan sobi. Pengakuan ikrarnya anak kecil itu ditolak, ya. Kalau ikrarnya ditolak, apalagi riwayatnya. Kalau ikrar kan menyangkut dirinya sendiri, kan. Kalau riwayat kan menyangkut orang lain. Ikrarnya saja ditolak, apalagi riwayatnya, ya. Wa tamassuku bihadza aula minat tamassuki biraddi ikrari. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya idza lam yuqbal qauluhu, bila tidak dapat diterima apa perkataan sobi, fima yahkihi an nafsihi, menyangkut sesuatu yang menceritakan sobi kepada emma, an nafsihi, tentang dirinya sobi, fabi an la yuqbala, maka dengan tidak diterimanya qauluhu, fabi an la yuqbala, maka dengan tidak diterimanya qauluhu, fima yarwihi, menyangkut sesuatu yang meriwayatkan sobi kepada emma, an ghairihi, dari selain emma, dari selain sobi, aula, adalah lebih utama. Perkataan sobi menyangkut dirinya tidak diterima, ikrar, kan. Kalau perkataan sobi menyangkut dirinya saja tidak diterima, apalagi menyangkut apa yang ia riwayatkan dari orang lain, tambah tidak diterima. Kalau ikrarnya tidak diterima, apalagi riwayatnya, ya. Namun fa inna hadza yabtulu bil abdi, sesungguhnya hal itu terbantahkan dengan budak.
Jadi pernyataan kalau ikrarnya saja tak diterima, ya, apalagi riwayatnya. Hal yang seperti ini sesungguhnya terbantahkan dengan Buddha. Fa innahu sesungguhnya abad qad yuqbalu iqraruhu. Kadang diterima ikrarnya abad, kadang tidak diterima ikrarnya abad, tapi wa tuqbalu riwayatuhu. Ya. Kalau Buddha, riwayatnya Buddha itu jelas diterima. Sementara kalau ikrarnya kadang tidak diterima. Apa bedanya antara anak kecil dan Buddha? Kalau Buddha ikrarnya tidak diterima, apalagi riwayatnya. Sedangkan Buddha riwayatnya diterima, sedangkan ikrarnya kadang tak diterima. Apa penyebabnya? Fa in kana sababuhu, jikalau ada apa penyebabnya. Sababuhu ay sababu adami qabuli ikrarihi, sebab tidak diterimanya ikrarnya abad. Kenapa abad itu pengakuannya tak diterima? Kok riwayatnya bisa? Fa in kana sababuhu, jikalau ada apa sebab tak diterimanya ikrarnya Buddha, annahu bahwa sesungguhnya ikrarnya yatanawalu milkas sayyidi, menyangkut miliknya sayyid. Itu kan berkaitan dengan orang, itu berkaitan dengan kepemilikannya sayyid kan. Buddha itu kan miliknya sayyid. Wa milkus sayyidi ma'sumun anhu, sementara kepemilikannya sayyid itu harus dipelihara. Kalau penyebabnya itu bahwa ikrarnya abad berkaitan dengan kepemilikan sayyid, familkus sabiyyi aidan mahfudun anhu li maslahatihi, maka kepemilikan sobi juga harus dilindungi untuk kepentingan sobi, sama kan. Jadi persoalannya bukan persoalan itu. Fama la yata'allaqu bihi, maka adapun sesuatu yang tak berkaitan dengan sobi, qad yu'athiru fihi qawluhu, adalah kadang-kadang berpengaruh di dalam ma la yata'allaqu qawluhu, apa perkataan sobi, bal haluhu, bahkan keadaan sobi. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan sobi, perkataan sobi itu kadang-kadang berpengaruh padanya. Ya. Perkataan sobi kadang-kadang berpengaruh terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan sobi itu. Hatta yajuza al-iktida'u bihi, maka boleh bermakmum kepada sobi. Boleh bermakmum kepada sobi, sobinya jadi imam. I'timadan ala qawlihi, karena bersandar pada perkataan sobi, innahu tahirun, bahwa sesungguhnya dia itu suci. Anak kecil mau mengimami, ia mengatakan saya punya wudhu. Apa bisa dipercaya ucapannya sobi itu? Perkataannya berpengaruh karena menyangkut hal-hal yang tidak berkaitan dengan sobi. Itu kan berkaitan dengan Allah itu. Wa ala annahu la yusalli illa tahiran, i'timadan ala qawlihi innahu tahirun wa ala annahu la yusalli illa tahiran. Boleh bermakmum kepada sobi dengan mengandalkan ucapan sobi bahwa dia suci dan bahwa dia tak pernah sholat kecuali dalam keadaan suci. Diterima perkataannya. Kenapa? Sebab karena perkataannya menyangkut ma la yata'allaqu bihi. Lakinnahu kama yajuzu al-iktida'u bil barri wal fajiri, sebagaimana boleh bermakmum kepada orang baik dan orang yang brengsek, ya kan? Fakadzalika bis-sabiyyi wal balighi, demikian pula boleh bermakmum kepada anak kecil dan bermakmum kepada orang baligh.
Bermakmum kepada anak kecil itu kan sama dengan bermakmum kepada orang dewasa tapi fajir ya. Itu menyangkut persoalan ibadah itu. Wa syahadatul fasiki la tuqbalu, kesaksian orang fasik tidak dapat diterima. Fasik jadi imam bisa, tapi jadi saksi tak bisa ya kan? Orang fasik menjadi imam bisa, tapi jadi saksi tak bisa. Demikian pula anak kecil jadi imam bisa, jadi saksi tak bisa. Wasabiyu ajra'u 'alal kadhibi minhu, anak kecil lebih berani untuk berbohong daripada orang fasik. Amma idza kana tiflan mumayyizan inda tahammuli, adapun apabila ada siapa sobi adalah berupa anak kecil yang sudah tamyiz inda tahammuli, pada saat tahammul, baliwan lagi baligh inda riwayati, ketika melakukan riwayat, fa innahu yuqbalu, maka sesungguhnya sobi yang sudah tamyiz itu bisa diterima. Kalau anak kecil sudah tamyiz, pada saat tahammul sudah tamyiz, pada saat riwayat itu baligh, itu diterima. Ada istilah tahammul, ada istilah ada ya. Tahammulur riwayah, menerima riwayat. Pada saat mendapatkan riwayat dari gurunya, dia masih berumur 7 tahun tapi sudah tamyiz. Ketika menyampaikan kepada murid-muridnya, ia sudah dewasa. Itu bisa diterima. Pada saat tahammul masih anak kecil tapi sudah tamyiz. Pada saat meriwayatkan ia sudah baligh. Itu diterima. Li'annahu la khalala fi tahammulihi wa la fi adaihi. Karena sesungguhnya tiada cacat pada tahammulnya sobi, pada tahammulnya mumayyiz, dan juga pada adanya mumayyiz. Ada tahammulur riwayah, ada riwayah. Ada tahammulus syahada, ada usyahada. Kalau ada peristiwa, si A itu melihat peristiwa itu, kemudian ia diminta untuk melakukan kesaksian di depan pengadilan. Melakukan kesaksian di depan pengadilan namanya ada usyahada. Pada saat melihat peristiwa namanya tahammulus syahada. Wa yadullu ala jawazi sama'ihi, dan menunjukkan atas bolehnya didengarkannya anak yang sudah tamyiz. Ijma'us sahabati, apa ijma'nya para sahabat, ala qabuli khabar Ibnu Abbasin, untuk menerima khabarnya Ibnu Abbas, wa Ibnu Zubairi dan Ibnu Zubair, wa Nu'man bin Bashir dan Nu'man bin Bashir, wa ghairihim dan selain mereka, min ahdathis sahabati, dari anak-anak muda sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Nu'man bin Bashir, dan sahabat-sahabat yang lain adalah beberapa contoh muda-muda sahabat. Para sahabat yang sudah senior-senior menerima khabarnya mereka, ya, menerima khabarnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Nu'man bin Bashir, dan lain-lainnya, min ghairi farqin, tanpa membedakan, bainama tahammaluhu, di antara sesuatu yang mereka tahammuluhu kepada amma, ba'dal buluwi au qablahu, tahammul sesudah baligh atau tahammul sebelum baligh. Tidak membedakan apakah mereka melakukan tahammul riwayah sesudah baligh atau sebelum baligh. Wa ala dzalika daraja as-salafu wal khalafu. Wa ala dzalika, dan atas hal itu, darajah berjalan dengan mengikuti, ya,
as-salafu wal khalafu, siapa ulama salaf dan khalaf. Artinya ulama salaf dan ulama khalaf mengikuti hal-hal yang seperti itu. Min ihdaris sibyani, yaitu menghadirkan anak-anak kecil, majalis riwayati, kepada tempat-tempat riwayat. Anak-anak kecil biasa dihadirkan oleh para ulama salaf dan khalaf ke majlis-majlis tempat riwayat. Wa min qabuli syahadatihim, dan berupa diterimanya kesaksian sibyan fima tahammaluhu, dalam apa, dalam sesuatu yang mereka menerimahu kepada amma fisigori, pada saat kecil. Mereka menerima kesaksian yang mereka dapatkan pada saat masih kecil. Ketika tahammul masih kecil, tapi ketika ada sudah dewasa. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.